Sugiyoto Bante. Bante, hari ini kami mohon Bante untuk menjelaskan kepada kami tentang pandangan benar Bante sama Diti. Sama titi, sama artinya patut, sama artinya ideal, sama artinya benar. Titi artinya pandangan. Pandangan di sini adalah konsep yang dipegang sebagai satu kebenaran. Terlepas dari konsep itu benar menurut kenyataannya ataukah tidak. Sehingga banyak sekali titik-titik pandangan-pandangan dari para pencetusnya maupun dari para pengikutnya, dan mereka semua menganggap pandangan mereka yang paling benar. Di dalam Buddhis titik sama pandangan, tapi terpecah atau dipecah menjadi dua, dan sering titik di sini dituliskan hanya titik begitu saja. Tapi yang membaca harus sudah tahu yang dimaksud adalah mica titi atau sama titi. Nah, begitu. Nah, ini secara eksplisit dalam pustaka pengulas atau kata-kata itu dijelaskan bahwa titik di sini adalah sama titik. Titik di sini dalam konteks ini adalah meja titik. Nah, begitu. Ya, ada juga di Tipitaka, yaitu yang diakui bahwa itu adalah sabda Sang Buddha. Beliau menyebut secara lengkap sama titik atau meja titik, pandangan benar atau pandangan salah. Berbicara pandangan benar dalam agama Buddha, itu kita tidak lepas dari membahas tentang 4 kebenaran Arya. Bahwasanya 4 kebenaran Arya ini adalah cara pandang yang ideal, cara pandang yang benar, cara pandang yang menuntaskan, cara pandang yang menyelamatkan, cara pandang yang meredam penderitaan, yaitu nama lain dari pencapaian kebahagiaan yang tanpa celah. Ini kita perlu mengerti posisi 4 kebenaran Arya ini sebagai yang tertinggi di antara semua ajaran Sang Buddha. Meskipun banyak sekali di tempat-tempat di Tipitaka Sang Buddha menyanjung metta, cinta kasih, menyanjung sati sebagai pokok dharma yang luar biasa, yang tinggi, ya itu dalam konteksnya sendiri-sendiri. Hanya apa yang menjadi rangka dasar pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha itu ya satu hal saja ini, yaitu 4 kebenaran Arya. Ya, di sini agak dilematis untuk menjelaskan, oleh karena dibenturkan oleh waktu yang sangat terbatas ya. Nah, begitu. Soalnya
eh, saya punya antusias atau punya gerak hati atau punya kesenangan hati yang sangat tinggi untuk menjelaskan 4 kebenaran Arya kepada umat Buddha siapa saja, agar bisa dimengerti secara semestinya, yaitu bahwasanya apa sesungguhnya dukkha itu. Nah, dukkha tidak hanya sebatas yang tercantum 11 hal itu saja, walaupun itu adalah yang utama, tetapi dalam di balik itu samsara dukkha atau watak dukkha itu juga sebuah dukkha. Artinya andai pun seseorang bisa membawa dirinya pada nilai-nilai baik sehingga mengantar perjalanan dia itu secara lancar, mudah, nyaman, menyenangkan dalam lingkar kelahiran itu, lingkar kelahiran kematian itu. Tetapi lingkar kelahiran kematian itu tidak ada henti sejauh masih ada buah dari perbuatan, dan itu muncul dari keinginan atau kesenangan. Dan keinginan atau kesenangan itu muncul dari kebahagiaan yang telah dienyam sebelumnya. Ada pengharapan lagi, ada keinginan lagi, ada perbuatan lagi, ada buah lagi. Hal yang kedua adalah sisi kedua, bahwa buah-buah itu yang telah didapatkan punya ciri tidak langgeng, tidak tetap. Ada batas waktu habis yang perlu untuk kemudian dilakukan upaya membangun, menumbuh, kembangkan hal-hal bajik yang itu tiada henti. Keberadaan tiada hentinya untuk melakukan sesuatu tanpa ujung, tanpa batas, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang melelahkan, mendatangkan rasa capek, semestinya menjadi bosan. Yang mana sisi kenyataannya kehidupan, kalaupun tadi dikatakan itu, kalaupun seseorang itu dapat menjaga diri di sisi baik, satu sisi saja, seluruh hidup, sepanjang kelahiran demi kelahiran, itu pun mesti susah capek untuk berbuat baik, tidak pernah berhenti berbuat baik. Dan itu adalah satu hal yang harus struggle, harus selalu berupaya. Kenyataannya, sisi kenyataannya justru orang selalu melakukan bukan hanya sisi baik, tetapi juga sisi yang buruk. Bukan hanya mereka yang tidak mengerti kebaikan, bukan mereka yang hanya tidak mengerti ajaran Buddha, tetapi mereka yang mengerti kebaikan, mengerti ajaran Buddha, tidak lepas dari keburukan. Dan ini akan memberikan warna dua sisi, yaitu kebahagiaan dan penderitaan sebagai akibat. Sehingga warna kehidupan itu menjadi bervariasi. Satu individu dengan individu lain. Dalam individu yang sama, dari waktu yang berbeda sudah berwarna-warni, beragam. Nah, ini adalah keberadaan derita.
yang patut untuk keberadaan derita ini. Keberadaan derita ini patut untuk ditengarai, untuk disadari, untuk dicamkan. Mencamkan, ya mengingat-ingat, memperhatikan, menyaksikan keberadaan derita ini. Nah, ini derita ini, dari keberadaan derita ini sudah menunjukkan bahwa anggapan sebagai yang ada diri, yang aku, yang diriku ini, itu sudah tertolak. Soalnya kalau misalnya aku ini eksis, diri ini eksis, yaitu diriku, tentu si aku, si diriku ini bisa punya kuasa, punya kewenangan untuk mengatur diriku sendiri ini, untuk bisa sesuai dengan yang aku, si diriku maksud, maui. Yaitu tentu keinginannya adalah bisa berada di sisi bahagia, tidak mau di sisi penderitaan. Tapi kenyataannya penderitaan itu tidak mampu untuk dipinggirkan, disisihkan, dijauhkan dari dari aku, dari diriku, dari milikku ini. Artinya aku, diriku, milikku masih dikekang, masih dicengkeram, masih dikuasai oleh penderitaan. Dan diriku yang tidak mampu menguasai diriku, menguasai aku, bolehkah aku, diriku ini dianggap sebagai yang betul-betul eksis, betul-betul ada? Ini. Yang kedua adalah bagaimana menengarai bahwa ternyata derita itu bukan secara esensialnya, secara terpatok itu ada melekat sebagai sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, ternyata tidak. Bahwasanya penderitaan itu ada kemunculannya, dukkha samudaya. Ya, sekali lagi perlu diingat, perlu dialihkan juga cara kita menerjemahkan yang biasa. Poin kedua itu adalah sebab derita, begitu ya. Kita menerjemahkannya itu balik ke yang awal saja. Dukkha samudaya, samudaya kemunculan, dukkha penderitaan, kemunculan penderitaan. Meskipun manifestasi dari kemunculan penderitaan itu tidak lain adalah kemunculan tanha atau kegandrungan. Ini punya arti yang sangat filosofis, punya arti yang sangat-sangat esensial sekali. Esensialnya di mana? Esensialnya ada di kalimat berikut. Apa itu? Yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha dhammang. Nah, ini yang ada dalam ujaran Sang Buddha yang disimpulkan oleh para siswa juga, bahwasanya segala hal yang wajar mengalami kemunculan, segala hal itu semua wajar pula mengalami kepadaman. Nah, ini adalah kegiatan filosofis tentang keberadaan dukkha yang ditengarai, dan ada kemunculan penderitaan yang semestinya dipadamkan.
dengan satu dasar pemikiran bahwa segala hal yang wajar mengalami kemunculan akan wajar pula mengalami kepadaman. Di sini akan terbit satu penyimpulan lebih lanjutnya bahwasanya dukkha ini sebetulnya adalah anicca. Ada kemunculan, ada kepadamannya. Dan sesuatu yang anicca, tidak kekal, tidak tetap ini sudah sepatutnyakah untuk ditanggapi sebagai sesuatu yang patut dilekati, patut disenangi, patut dicengkeram. Semenyenangkan apapun sesuatu, jika itu dicengkeram oleh ketidakkekalan, artinya akan menjadi berubah, akan menjadi rusak, akan menjadi hilang, pergi, lepas dari kepemilikan. Itu mendatangkan kekecewaan, artinya adalah penderitaan, artinya akan mengajak, mengantar dari kependeritaan. Orang bijaksana tidak ingin menjadi menderita, tidak ingin menjadi kecewa, dan karenanya tidak ingin melekati sesuatu yang dicengkeram ketidakkekalan. Ya, tidak mencengkeram dukkha, yaitu apa? Nama dan rupa secara dasarnya. Ini. Dan dari ketidakkekalan ini, anicca ini, ya menjadi penyebab juga. Kembali lagi pada dukkha. Dukkha ini punya ciri anicca. Tapi karena ada ketidakkekalan ini juga menjadi dukkha juga, penderitaan tersendiri. Atau setidaknya dukkha di sini bisa diartikan ketidakmampu bertahanan. Ya, sebagai satu konsekuensi kalau misalnya itu tidak kekal, dikatakan sebagai yang tidak kekal, bagaimana bisa dapat dikatakan mampu bertahan? Tidak mampu bertahan dan juga tidak mampu ditahan. Nah, sehingga sebutannya adalah dukkha, bahasa Indonesia dukkha. Orang yang berada dalam dukkha kira-kira bisa tahan nggak dengan situasi yang ada pada saat itu? Tidak bisa tahan, sehingga sebutannya adalah dukkha. Kalau sedang ketemu sesuatu yang menyenangkan namanya sukha, artinya apa? Yang ya enak untuk ditahan. Ya, sukha, artinya mudah. Kha itu apa namanya? Disandang atau dipikul atau ditopang. Yang mudah untuk ditopang namanya sukha. Yang sukar ditopang namanya dukkha. Nah, dari dukkha itu sendiri sesuatu yang berlawanan dengan sukha. Dan berada dalam dukkha itu bukan pengharapan bagi setiap. Yang disebut dalam petik itu adalah makhluk ini. Nah, dikatakan tanda petik oleh karena yang makhluk itu adalah sesungguhnya kebenaran yang kita yang masih punya pandangan keliru menganggap sebagai makhluk, yaitu sebagai yang hidup. Nah, untuk selanjutnya dari keberadaan dukkha ini, karena mendatangkan dukkha, kembali lagi di awal penjelasan itu tadi, yang mendatangkan penderitaan itu bisakah dikatakan sebagai yang ada diri, sebagai yang diriku, sebagai yang aku, sebagai yang milikku. Dan karena mengerti yang sedemikian rupa, baik yang disenangi maupun yang menyenangi sesungguhnya adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, punya gerak hati apa untuk menyenangi sesuatu? Kalau yang disenangi itu adalah tidak ada diri, dalam arti kosong semu, tidak berpemilik di luar kuasa. Demikian pula pihak yang menyenangi ini menyenangi demi siapa? Kalau sesungguhnya
keberadaan yang menyenangi itu sebatas sebagai gugusan gabungan gugusan yang punya ciri tidak ada diri, yaitu sebagai yang kosong semu, tidak berpemilik, di luar kuasa juga. Mau menyenangi demi siapa? Dan jika sesuatu itu tidak patut disenangi dan menyenangi demi siapa juga tidak jelas, untuk apa kesenangan itu kemudian muncul? Tidak ada dasar untuk muncul, dan ketidakmunculan kesenangan itulah sesungguhnya yang disebut dengan tuga nirodha, kepadaman penderitaan. Kepadaman tanha itu sendirilah kepadaman penderitaan. Nah lewat jalan dari cara pandang benar punya samadhi, nama lain dari panya ini. Nah, pandangan benar. Nah, poin keduanya adalah punya pemikiran benar yang terdiri dari 3 poin yang sesungguhnya apabila disimpulkan itu hanya ada 2, yaitu pemikiran yang mengarah pada penyingkiran kesenangan indrawi, nekama sangkapa, dan pemikiran yang mengarah pada penyingkiran kebencian berupa abhyapada sangkapa dan awihingsa sangkapa. Dan ini semuanya itu sebagai ya tergantung pada sisi yang dibahas itu apa yang dijadikan patokan. Kalau samadhi yang dijadikan patokan, semuanya itu adalah sebagai atributnya. Kalau samadhi yang dijadikan patokan, semua yang lain juga menjadi atributnya. Oleh karena sesungguhnya jalan Arya Bhunshu 8, ya 8 itu adalah satu sama lain terkait, yang sebetulnya hanya ada satu, yaitu ekayana, satu jalan. Nah ini ada kesinambungannya, termasuk juga bagaimana kita mengerti tentang siklus perjalanan yang berputar-putar berupa samsara, tidak lain adalah berasal dari penembusan 4 kebenaran Arya sampai dijabarkan menjadi Paticca Samuppada dengan berbagai macam sudut pandang yang disebut sampai Paticca Samuppada atau Paticca Samuppanna Dhamma, keberadaan atau perihal-perihal yang muncul karena munculnya sebab, dan ini semua menjadi inti dari ajaran Sang Buddha. Dan mengerti 4 kebenaran Arya itulah yang disebut dengan samadhi. Orang yang menembus, titik supati wita, artinya telah ada penembusan melalui titik cara pandang atau terhadap titik cara pandang yang benar. Dia sudah bisa menghancurkan sakaya titik. Sebetulnya sakaya titik ini yang sudah dihancurkan secara total begitu. 2 yang lainnya tidak perlu dibahas. Apa itu? Silabbata paramasa dan wicikicca tidak usah dibahas. Itu hanya atribut atau tingkat-tingkat yang lembut yang mengitari. Lengkapnya itu adalah memang ini 3 itu. Samadhi, pandangan sakaya didik dihancurkan, terus itu silabbata paramasa dihancurkan, wicikicca dihancurkan. Tapi sesungguhnya ya hanya 1. Seperti jana begitu, sebetulnya hanya 1. Penghancuran niwarana itulah jana. Tetapi dipilah-pilah menjadi 4 tingkatan. 4 tingkatan itu masing-masing, 3 pertama itu masih dibagi menjadi 3.
kecuali 4 yang terakhir hanya 1 saja. 3 masing-masing dibagi menjadi 3 menjadi berapa? 9. Tambah 1 10. Tambah 1 lagi, nah 11. 11 tambah 5 berapa? Berapa? 16. Nah, 16 tambah 4 berapa? 20. Itu 20 alam Brahma. 20 alam Brahma. Yaitu adalah keberadaan jana. Ya, uraian lebih rincinya atas keberadaan jalan Arya berunsur 8 itu ya. Tergantung pada poin-poin yang dibahas yang mana, sama titik atau sama samadhi atau satu sama lain, ya semuanya itu menjadi bagian yang utuh, namanya ekayana. Eka artinya tunggal, ayana artinya jalan yang tunggal. Baru ketemu lagi penembusan, ya penembusan sakaya didik wicikija dan silabata paramasa. Begitu ya. Seperti halnya jana, itu hanya contoh saja tadi. Iya. Baru ketemu. Seperti halnya jana itu intinya hanya penghancuran niwarana. Sampai kemudian ada jana kedua, ketiga, keempat itu hanya tingkat kelembutannya. Gitu saja. Artinya apa? Orang yang bisa mengerti 4 kebenaran Arya cukup mengerti, tidak usah lewat meditasi yang berjam-jam, bermeditasi ke retreat bagaimananya. Bukan hanya sematan yang namanya sotapanna. Istilah sotapanna pada dia bukan sebatas sematan, tetapi yang memang esensi seorang sotapanna ya ada di situ. Penembusan 4 kebenaran Arya itu tanpa perlu meditasi, tidak usah meditasi. Meditasi itu sendiri merupakan kelas lebih lanjut setelah seseorang itu menembus 4 kebenaran Arya menjadi seorang pemasok arus atau sotapanna. Meditasinya bagaimana? Meditasinya melalui ini 7 bojangga. Ada sati yang dikerahkan, kemudian ada Dhammawicaya. Dhammawicaya nama lain dari panya kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang bagaimana? Ini golongan dukkha. Ini golongan kemunculan dukkha. Kalau ada iri hati, ada ketinggi hatian, ada keserakahan, ada kebandelan. Ini golongan kemunculan dukkha. Nah, kemudian pikiran mengarah ke metta, pikiran mengarah ke marana, pikiran mengarah ke asubha, pikiran mengarah ke anicca, pikiran mengarah ke tindakan sila yang didasari oleh pandangan benar. Ini adalah bagian dari kepadaman penderitaan atau bagian dari jalan menuju pada kepadaman penderitaan. Jadi memilah-milah objek yang muncul lewat ke-6 pintu indera dalam ke-4 kategori, inilah disebut pengembangan bojangga. Dan ini yang menjadi inti sesungguhnya hanya 3 hal ini saja, yaitu apa? Panya kebijaksanaan yang muncul karena telah mengerti 4 kebenaran Arya. Ada semangat untuk melakukan, dan ada sati, yaitu pengingatan di situ. Itu semua 3 ini saja sudah menjadi pengolahan yang membawa pada perkembangan bojangga pada tingkatan-tingkatan kelas yang lebih tinggi, yaitu
Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Nah, itu yang dinamakan dengan pengembangan bojangga, itulah yang disebut dengan bawana. Apa yang patut dikembangkan? King Bawitang Bojanggang, Setak Bojanggang. Ini jelas sekali, nyata sekali di Tipitaka, bisa dicari sumbernya ada ataukah tidak, artinya bisa dibuktikan benar tidak ini. Apa yang perlu dikembangkan? Apa itu bojangga ini? Inilah bawana, inilah samadhi, inilah meditasi secara Buddhis. Setelah seseorang itu punya dasar pandangan benar, yaitu apa? Telah menjadi pemasuk arus, telah sebagai pemasuk arus, telah sebagai seorang sotapanna. Enggak susah sebetulnya untuk menjadi seorang sotapanna. Betul, tidak susah. Bukan mengiming-iming, bukan bukan menggampangkan juga. Bagaimanapun tentu didasari pemahaman yang semestinya terhadap 4 kebenaran Arya itu sendiri. Kalau memahami 4 kebenaran Arya ini tidak jelas, tidak paham, tidak clear, tidak benar, ya sulit untuk keberadaan sebagai seorang sotapanna itu benar-benar esensinya memang demikian rupa. Nah, begitulah ya, panjang lebar menjelaskan. Soalnya ini ya bukan penjelasan yang hanya 15 menit, 20 menit bisa selesai tentang 4 kebenaran Arya yang merupakan inti dari pandangan benar itu. Nah, tentang samadhi. Terima kasih Bante. Sapitiyo wiwajantu